Jadi eh, teman-teman sahabat Nemo, kita dengan ownernya Rahmat Kopi, Iya. ya. Rahmat Kopi ini untuk di Provinsi Lampung sudah beberapa kali mewakili Tubaba, mewakili provinsi, ya, dengan brand Rahmat Kopi. Rahmat Coffee. Nah, kita berada di Uluan Uli, Tubaba. Kita akan menyaksikan proses, ada dua ini tahapan. Coba nanti bisa dijelaskan Iya. tahap apa ini alatnya. Lalu nanti kita juga secara tradisional, Iya. ya, pengolahan. Monggo silahkan, Bung Rahmat, untuk menjelaskannya. Iya. Oh, jadi ini kita proses kopinya ada dua jenis untuk bahan bakarnya. Yang pertama roasting kopi modern, yang kedua roasting kopi tradisional. Perbedaannya ini adalah yang satu, yang modern menggunakan gas dan listrik. Nah, tetapi kalau yang tradisional dia menggunakan kayu bakar. Oh gitu, Iya. ya. Jadi ini kita menggunakan gas. Gas. Jadi ini kualitas apa ini? Oh, untuk kualitas kopinya ini robusta. Kualitasnya grade 1. Grade 1, jenisnya ya. robusta. Robusta, ya. Iya. Robusta. Grade 1. Iya. Ini yang pengolahan tradisional, ya. Iya. Sama robusta juga. Robusta juga. Grade 1 juga, 1 Pak. juga, ya. Iya. Jadi kan ada peminat untuk tekstur rasa yang tradisional. Iya. Dan ada yang suka modern juga. Ya, justru saat ini nih yang lebih favorit itu yang tradisional. Iya, benar. Nah, ini ini rancangannya. Dulu drum kan? Dulu drum, Pak. Drum, ya. Iya. Nah, ini nih kawan-kawan nih. Sahabat Nemo, tadinya drum, sekarang terbuat dari stainless. Ini pengolahan tradisional. Monggo silahkan. Ya, ya Mas Iman. Itu berapa banyak? Berapa kilo? Ini 15 kilo, Pak. Dia nggak dicampur ini, ya, nggak dicampur pasir, ya? Enggak. Kalau yang zaman dulu kan. Kalau zaman dulu karena dia nyangrai. Iya, nyangrai. Iya, jadi banyak yang hitam, banyak yang coklat. Nggak rata. Iya, jadi ini dulu, Pak. Dia bentuknya drum. Nah, tetapi dia diputar pakai tangan. Iya. Berapa lama, kalau prosesnya ini sekitar 2 sampai 3 jam. Oh, ini? Iya. Prosesnya? Iya. Jadi hasilnya nanti warnanya coklat, Pak, bukan hitam. Kita coba? Iya. Pasti beda rasanya. Daripada itu? Iya kan? Daripada yang tradisional. Enggak juga lah. Ya Mat, ya? Iya. Hasilnya enak yang... Kalau untuk kopi gula enaknya itu, Pak. Iya. Kalau kopi gula. Kalau ini untuk kopi-kopi murni, karena nggak terlalu pahit kalau ini. Oh. Kalau kopi gula enaknya itu. Iya. Harumnya kopinya asli aromanya lagi dapat itu. Dapat itu. Kalau untuk orang yang tradisional untuk kopi hitam. Rahmat Coffee ukuran 130 gram. 130 gram. Iya. Ini berapa ini, Mat? Yang kayak gini 12, Pak. 12.000. 12.000. Ini? Yang itu 500 gram kemasan biasa. 35.000. 35.000. Iya. Beda kemasan aja. Beda kemasan. Sama, rasa sama. Nah, jadi ini
Rahmat Kopi ini salah satu unggulan di Tubaba. Kita bincang-bincang sahabat Nemo. Kita sudah lihat tadi tahapan roastingnya ada 2, modern ya. Iya. Modern, tradisional. Lalu kita sudah lihat tadi beberapa produk. Ini kita dengan Pak Kadis pariwisata. Lalu nanti ada Kadis pertanian, perkebunan. Nah, jadi mungkin kita cerita-cerita awal mulanya bisnis kopi Rahmat ini kira-kira mulainya kapan? Mulainya itu di tahun 2019, Pak. Oh, tahun 2019 Iya. ya. Tahun 2019. Nah, yang membuat Rahmat ini tertarik ke bisnis kopi ini awal mulanya apa? Apa memang hobi penikmat kopi awalnya? Apa karena murni bisnis atau seperti apa? Iya. Awalnya ya karena kegemaran untuk konsumsi kopi juga. Di situ saya melihat ada potensi untuk kopi ini untuk bisa menghasilkan uang. Iya. Nah, dan saya pelajari untuk prosesnya tidak terlalu rumit dan untuk pemasarannya bisa bertahap belajar. Iya. Terus barangnya juga kan tahan lama ya disimpan ya. Iya. Nah, mungkin juga punya apa ya? Punya maksud, punya ini untuk juga membawa nama Tubaba. Iya. Ya, membawa Tubaba dari perkopian lah ya. Iya, Pak. Dari perkopian. Karena di Tubaba ini juga banyak kopi-kopi tapi tidak seperti kabupaten lain. Iya. Kan gitu Pak Kadis ya. Iya. Jadi kopi di Tubaba ini sifatnya di pekarangan-pekarangan, Iya. ya, di pekarangan-pekarangan rumah. Iya. Bukan sengaja dibuat perkebunan. Iya. Kan. Jadi di Tubaba ini sesungguhnya varietasnya kaya. Iya. Varietasnya kaya kan, Iya. macam-macam varietas. Nah, ada nggak kendala-kendala selama ini Nah, sampai dengan tahapan ini? iya. Jadi kendala-kendala awal mulai, terus bagaimana cara mengatasi kendala-kendala Iya. itu? Nah, untuk kendala pertama sebenarnya kita di modal, Pak. Nah, jadi dulu pernah sempat kena utang 100 juta. Iya, karena penjualan kita kalau di dalam 1 hari cuma untung 100.000 contohnya. Iya. Di situ otomatis dari hasil keuntungan bisa-bisa modal itu kepakai. Jadi beberapa tahun kita merintis seperti itu terus. Modal kepakai. Jadi kopi yang kita beli habis. Kok bisa sampai 100 juta itu? Itu tadi, Pak. Karena kalau penjualan kita nggak masuk gitu, transport kita, makan kita, udahnya produk kita yang gagal gitu. Di dalam 1 tahun. Kok bisa sampai 100 juta? Ya salah satunya tadi itu karena ya mungkin kena kebutuhan mesin, kita beli mesin juga di situ. Udahnya ada kegagalan dari pemasaran kita kurang baik untuk pemasarannya, Nggak, jadi kan dulu tekor. mesin awalnya tradisional kan, yang dari drum itu. Ya, dari drum itu kita muter gini, jadi kan nambah ini lagi inovasi lagi, kita tambahin mesin taunya gagal. Gitu, tambah biaya. Ya. Nah, lalu saat ini gimana dengan yang terhutang 100 juta itu? Nah, di waktu itu utang saya itu angsurannya 6,5 juta, dan alhamdulillah untuk sekarang ini lunas total, Pak. Alhamdulillah. Artinya ya, dalam tempo 2019. Iya, 2019. 20, 21, 22, kurang lebih 4 tahun lah ya. Iya. Lunas. Iya. Utang. Iya. Nah, omset sekarang per bulan berapa? Perkiraan di sekitaran 40, Pak.
40 Iya. juta per bulan. Iya, tapi kotor di situ. Kotor. Iya, Hmm, termasuk modal. termasuk modal. Bersihnya nggak apa-apa, kira-kira kisaran berapa persen? Kalau bersihnya ya mungkin sekitar, karena kita ada anak buah juga Pak ya, Iya. sekitar di 5 juta, 5 jutaan gitu. Bersih. Bersihnya Iya. ya. Nah, kira-kira sekarang ini sudah bisa mempekerjakan berapa Kalau pekerja? untuk sekarang ini udah 4 Pak. 4 ya. Iya, Karyawan ya. udah 4. 4 karyawan. Berarti sudah bisa mempekerjakan ini ya, apa, keluarga, teman-teman Iya. ya di sini. Jadi sudah bisa berkarya lah. Kan? Iya. Ciptakan Iya. lapangan pekerjaan. Mumpung Terus harapan nih, mumpung saya di sini dengan Pak Kadis Pertanian, iya. ini Pak Kadis Pariwisata, coba harapan Rahmat Coffee ini ke depan itu seperti apa? Untuk di bahan baku, kami para UMKM ini sangat menjerit sebenarnya. Karena harga bahan baku sekarang ini udah 40.000. Naiknya drastis di tahun 2022 itu angka sekitar di 25.000 dan sekarang 40.000. Dalam 100 tahun. Iya, Dari 20-an ribu menjadi 40.000 per Iya. kilo. per kilonya. Sementara nilai jual Nah, nilai jualnya ini kan kayak kami para UMKM ini kan mau naikin harga dengan waktu yang singkat ini kan agak berat, Pak. ya. Gitu. Jadi lebih ke bahan baku. Bahan bakunya dari mana? Kalau bahan bakunya Nah, dari itu ya dari kopi-kopi pekarangan kita. pekarangan. Ya, Iya, pekarangan pekarangan. kita. Tapi juga untuk memenuhi kuota itu kan tetap juga kita ngambil dari kabupaten-kabupaten lain di iya. Lampung. Ya, intinya kan Yang mensupport. iya, artinya kan kita ini mau mengangkat kopi Lampung, Iya. kan? Mengangkat kopi Lampung. Tapi sebenarnya gini, Mat, Iya. kalau menurut hemat saya, Iya, nggak ada masalah dengan kenaikan bahan baku, naikkan juga harga jual. iya, Yang penting kita itu tetap mempertahankan kualitas. iya, Nggak ada cara lain. Jangan pernah turunin kualitas. iya, Karena kita ini kan seperti jasa kuliner. iya, Itu kan rasa, iya, ya kan? Nah, begitu orang sudah tahu rasa kopi Rahmat ini, dia udah nggak nanya harga lagi. iya, Dia udah nggak nanya harga lagi. Kecuali kalau masih apa ya seperti yang lain gitu kan, kopi-kopi yang lain. Iya. Iya. Nah, tapi kalau kita sudah punya brand seperti ini, ya mau nggak mau kita harus naikkan harga. iya, Naikkan harga. Ya, itu tadi yang penting kita tetap jaga kualitas. Perbandingannya nih, ini Mat ya, waktu COVID kemarin iya. dengan saat ini kita sudah terbebas dari COVID itu seperti apa? Ada nggak perbedaannya? Ada, Pak. Mhm. Ya, kalau untuk di waktu COVID itu, nah kebetulan juga karena kita di masa-masa merintis, Mhm. ya penjualan tidak terlalu banyak. Nah, kalau sekarang ini udah bertahap, udah mulai meningkat gitu. Tadi ke soal bahan baku. Berapa kebutuhan bahan baku dalam misalnya apa? Per bulan tuh Per bulan. berapa kuintal atau berapa ini? Perkiraan di 500 kilo, Pak. 500 kilo Iya. dalam Per- 1 bulannya. Per bulannya. Per bulan. Iya.